Berkati Tuhan seminggu ini, menikmati yang terbaik seminggu ini. Boleh angkat tangannya. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Tema kita perubahan. Ya, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan warna merah itu, saudara. Kata berubahlah ini sebenarnya bukan seperti ini. Kamu hati-hati ya, kamu harus tetap berubah. Tidak seperti itu, saudara. Ayat ini sebenarnya sebuah teguran kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma berisi teguran peringatan. Ya. Jadi bukan gini, kamu jangan serupa ya. Enggak, kamu ini sudah serupa. Jadi teguran ini begitu keras, kata berubahlah ini sebuah peringatan keras buat jemaat di Roma. Karena apa? Pada hakikatnya mereka ini sudah serupa dengan dunia ini. Ya. Dan dalam ayat ini kita bisa mendapatkan pemahaman, pengertian bahwa orang yang serupa dengan dunia di bagian C-nya dikatakan orang itu akan sulit membedakan kehendak Allah dalam hidupnya. Orang itu akan sulit membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, sulit. Apalagi dikatakan yang sempurna. Yang sempurna ini firman Allah itu firman yang sempurna, hukum yang sempurna. Jadi artinya kata yang sempurna berarti pemahaman, pengertian tentang rahasia, tentang kebenaran firman Allah nggak mungkin bisa dipahami. Kenapa? Serupa dengan dunia. Makanya ajakan Paulus kepada jemaat di Roma, ayo lakukan perubahan. Karena dengan diadakan perubahan, maka engkau mulai belajar mengerti kehendak Allah. Engkau akan bisa memahami ketika engkau memutuskan untuk mengadakan perubahan, untuk berubah. Ya. Secara umum, perubahan itu memiliki beberapa makna, saudara. Yang pertama, perubahan itu esensi kehidupan atau dasar dari suatu kehidupan. Ketika bayi itu baru lahir, dia tidak hanya bayi umur seminggu terus enggak. Dia akan bertumbuh, ada perkembangan, ada siklus kehidupan yang akan ditapaki. Dia seiring waktu, bulan, tahun, dia akan menjadi anak, ya, menjadi remaja. Kemudian meningkat lagi menjadi seorang pemuda, menjadi seorang bapak, bagi wanita seorang ibu, kemudian menjadi seorang paman, bibi, dan sampai akhirnya menjadi seorang kakek nenek. Jadi perubahan itu merupakan esensi atau dasar dari sebuah kehidupan. Perubahan itu berarti sesuatu yang terjadi pada semua orang, pria dan wanita. Perubahan fisik, perubahan penampilan. Ya. Mungkin saudara merasakan ada anak saudara yang mulai beranjak remaja, mulai malu. Dulu suka pakai kaos kutang gitu ya, tapi sekarang malu. Ya. Mulai dandan, mulai mulai seperti menjaga penampilan. Karena memang itulah perubahan. Dan mulai emosionalnya, kejiwaannya mulai berubah. Ada rasa malu, ada rasa emosional, ya. Kemudian rasa ingin dihargai. Nah, perubahan ini juga akan terus bergulir, berjalan. Waktu akan terus berjalan, keadaan dunia akan terus berubah, semuanya akan terjadi perubahan. Seiring waktu berubah, dunia ini juga berubah. Firman Allah sudah katakan bahwa keadaan dunia tidak semakin baik, semakin buruk, semakin jahat, situasi semakin sulit, musim akan berubah. Ya, sebentar lagi kalau sudah masuk Berber, kita akan menikmati hujan. Ya, musim akan terus berganti. Ya, semuanya akan berubah, alam akan berubah. Kalau memang alam itu perubahannya seiring perubahan secara kimia atau perubahan secara alamiah,
oke saja. Tetapi kalau perubahan alamnya sebagai penggenapan dalam firman Allah, di mana alam itu mulai tidak bersahabat, mulai terjadi bencana, gempa bumi, kemudian panas yang menyengat, dingin yang juga menusuk kulit, alam mulai berubah, situasi menjadi berubah. Lapisan ozon robek, menciptakan berbagai macam bibit penyakit. Ya muncul penyakit-penyakit baru, virus-virus aneh-aneh muncul. Ini perubahan. Kemudian usia berubah. Kalau usia berubah, tenaga berubah, kekuatan berubah. Inilah perubahan secara umum. Kebutuhan juga berubah. Kebutuhan tahun 1980 sama kebutuhan sekarang sama, saudara, berubah. Lebih sulit mana? Lebih sulit sekarang. Makanya sampai firman Allah ada yang mencatat di mana orang akan berkata, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Ini firman Allah menuliskan tentang perkataan seseorang di mana dia hanya berpusat kepada zaman dan keadaan. Dia pikirannya hanya berpusat kepada kesulitan demi kesulitan. Dia tidak memikirkan bahwa ada Tuhan yang selama ini memegang zaman, memegang keadaan, memegang kehidupan. Sarana penunjang. Daniel 12 di situ ada katakan mengenai di akhir zaman ilmu pengetahuan akan semakin bertambah. Pengetahuan akan bertambah. Jadi ilmu pengetahuan akan bertambah. Ketika ilmu pengetahuan bertambah, kita sederhanakan saja, ambillah contoh alat transportasi. Dulu, kita tahu di zamannya Yesus, Yusuf sama Maria mengungsi ke Mesir naik apa? Sepeda motor belum ada, belum diciptakan. Naik keledai. Orang Majus, onta, kuda, bisa jadi seperti itu, saudara. Makanya diperkirakan perjalanan mereka begitu jauh jarak tempuhnya ketika mereka menjumpai Yesus bukan lagi di kandang. Dijelaskan orang Majus itu datang menjumpai Yesus di rumah. Diperkirakan usia Yesus sudah sekitar 2 tahun. Karena apa? Kendaraannya beda. Jarak tempuhnya ratusan kilometer kalau untuk sekarang pakai pesawat jet berapa lama, saudara? Cukup singkat. Naik pesawat cukup singkat. Penyeberangan naik kapal ke Surabaya 24 jam. Naik pesawat berapa? Cuma 1 jam. Nah, lihat ilmu pengetahuan bertambah. Mulai ada sepeda motor, mulai ada mobil, mulai ada pesawat, alat-alat modern dan sebagainya. Kemudian sarana telekomunikasi. Dulu pakai asap, sandi Morse seperti itu ya. Orang lihat asap ditulis. Dulu seperti itu. Ya, pakai sandi, tapi kemudian saudara tinggal angkat HP udah ngomong lintas benua. Ya. Nah, ini yang namanya perubahan. Sarana penunjang semuanya berubah, keadaan semuanya berubah, teknologi semakin canggih, tetapi seiring waktu semakin berkembang, semakin majunya perkembangan teknologi telekomunikasi, semakin mudah manusia. Di sisi lain memudahkan manusia, tetapi justru lebih banyak yang terjadi berdampak apa? Manusia jadi lebih sulit. Kebutuhan meningkat, tuntutan meningkat. Ini tuntutan yang positif, artinya tuntutan ketika saudara harus membayar kuota, pulsa dan sebagainya. Membeli HP, zaman dulu HP 800.000 sudah dapat HP, tapi zaman 80-an. Nah, sekarang kalau zaman dulu HP itu gitu ya kan, saking besarnya saudara, anjing teriak saudara. Nah sekarang tambah lama HP tambah tipis, tambah ringan, tambah kecil, tambah canggih saudara. Nah ini perubahan di sekitar kita. Semua akan berubah. Nah sekarang kita persempit. Ada perubahan dalam hidup manusia dan perubahan ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama perubahan yang dipaksakan. Perubahan yang dipaksakan ini artinya ada kejadian eksternal, kejadian dari luar yang datang kepada kita. Kita tidak pilih,
Kita tidak menginginkan itu terjadi, tetapi terjadi. Berbagai macam virus, penyakit, kita udah jaga diri, tetap kadang-kadang kita ketularan juga. Dan penyakit ini kalau cuma flu gitu boleh lah, gitu ya. Aman-aman saja. Kadang-kadang minum obat, tidur aja kelihatan aman, sembuh. Gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang flu agak berat, harus minum obat, harus istirahat penuh selama 3 hari, baru kemudian nampak kesehatan. Tapi ada penyakit yang akhirnya membuat orang harus keluar sekian jumlah uang, harus jual motor, jual mobil, jual rumah, aset-aset dijual semua hanya untuk sembuh. Dihabiskan wanita pendaraan 12 tahun. Di situ dikatakan rumahnya, hartanya semua dijual, tapi dia tidak sembuh. Jadi artinya akhirnya apa? Dia berjuang dalam kemiskinannya, dalam kekurangannya. Ini yang namanya perubahan yang dipaksakan. Dulu dia muda, dia tinggal di rumah dia yang nyaman, oke, semuanya nyaman. Tetapi ketika rumah itu tidak lagi menjadi miliknya, bisa jadi dia diemper rumah tetangga. Ada perubahan yang dipaksakan, dia harus bertahan. Bencana alam, sekian rumah habis, orang kehilangan rumah, kehilangan harta, bahkan juga kehilangan anggota keluarganya, entah bencana gempa tempoh hari yang terjadi di Lombok, di Palu, kemudian di Jogja, ataupun juga gunung berapi di Gunung Merapi dan sebagainya. Ya, ini memaksa orang akhirnya tidur di penampungan. Dulu menikmati makanan dengan baik, tapi sekarang ada perubahan. Uang tidak ada, rumah tidak ada. Ya sudah, hidup seadanya. Ya, ini perubahan yang mau tidak mau. Ya, datang dari luar kita tidak mau terjadi, tapi terjadi. Krisis global, bukan kita yang buat, keadaan yang buat, tapi kita terdampak nggak? Terdampak. Pendapatan kita jadi menurun, persaingan, harga tinggi. Mau apa-apa selalu semuanya pakai uang nih sekarang. Apalagi kalau nanti krisis itu semakin berkepanjangan, Indonesia mencoba tarik ulur untuk menyimbangkan semuanya, saudara. Langkah kebijakan yang diatur oleh Menteri Keuangan, oleh Bapak Presiden kita, semuanya ada plus minusnya. Tetapi itu mah perjuangan, kadang-kadang harus ada perubahan di sana. Karena apa? Karena memang sedang berubah dunia ini. Krisis sedang terjadi, krisis secara global, krisis mendunia, dan memaksa kita untuk berubah, mulai mengatur keuangan. Tadinya bebas mulai mengatur keuangan, apalagi ada di antara kita kena PHK, gitu ya. Kita jadi tidak produktif. Mau apa? Penghasilan yang kita andalkan lewat pekerjaan ini sekarang dikeluarkan. Mau kerja apa? Bingung. Sebenarnya kalau kerja apa-apa sulit. Mau jadi driver ojol aja sudah banyak. Ya, saya pernah ke Surabaya dalam perjalanan menuju ke bandara, mau pulang ke sini ngobrol-ngobrol saudara dengan drivernya. Saya katakan, wah enak ya sekarang. Enak Pak. Dulu orang belum tahu keuntungannya, walaupun memang kelihatannya cuma 10.000, tapi kita tinggal kalikan. Begitu orang tahu, sekarang saya mau cari satu hari 50.000, 30.000 sulitnya luar biasa. Dulu saya bisa bawa uang 500.000. Saudara, ini yang terjadi. Semuanya akan berubah, menurun. Karena apa? Persaingan. Karena kesulitan hidup, tuntutan hidup, krisis yang ada membuat harus ada perubahan. Mulai mengelola keuangan dengan baik, mulai mengatur belanja, uang sekolah anak, mulai mengajari mereka, mulai ada perubahan di sana. Nah, dampak dari perubahan yang dipaksakan ini, yang datang dari luar ini, membuat yang pertama orang jadi kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan penghasilan, kehilangan kesempatan, bahkan ada yang kehilangan harga dirinya. Yang kedua, menimbulkan konflik, amarah, kesalahpahaman dalam keluarga, tekanan hidup maupun tekanan
dari akibat kebutuhan yang diperlukan saling menyalahkan. Kemudian ketika penolakan, merasa diperlakukan tidak adil. Kok yang itu tidak di PHK, saya di PHK? Ya. Kok itu bisa naik pangkat, justru saya tidak dikasih? Ya. Dan sebagainya, saudara. Kemudian merasa diri tidak berharga. Memang saya ini bukan orang yang memang layak sukses. Saya ini bukan orang yang pantas untuk berhasil. Memang nasib saya, saya bukan orang yang kaya. Jadi seperti menghakimi diri sendiri. Memang saya tidak pernah jadi orang yang berhasil. Itu jadi merasa dirinya tidak berharga dan menghakimi dirinya sendiri. Nah, di Alkitab beberapa contoh di situ Yusuf ketika dijual saudara-saudaranya terjadi perubahan dalam dirinya. Dulu sebelum dia dijual, ketika dia masih tinggal di rumah ayahnya Yakub, dia merasakan kasih perhatian orang tua. Baju pun dibuatkan baju yang mahal indah, dicatat di sana. Tetapi begitu saudaranya menangkap dia menjual kepada pedagang di Mesir, mulai terjadi perubahan. Secara emosional dia marah. Dia merasa ditolak oleh saudara-saudara. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudara. Harga dirinya runtuh. Dulu dia anak kesayangan, semua budak melayani dia. Tapi sekarang berubah, dia jadi budak. Terjadi. Ini dia tidak kehendaki, tetapi memang harus terjadi. Dan rupa-rupanya memang itu cara Tuhan untuk membawa Yusuf mengalami proses seperti itu. Lalu kemudian dibawa ke rumah Potifar, yang dibuat Yusuf selalu dibuat lebih baik daripada kerjaan budak-budak yang lain. Akhirnya dipercayakan jadi pemimpin, mengatur rumah dari Potifar. Istrinya jatuh cinta dengan Yusuf. Sehingga cerita karena Yusuf tidak mau diajak berbuat dosa, terjadilah fitnah. Akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Semakin terjadi perubahan yang lain lagi. Sudah enak di rumah Potifar, sekarang akibat dari pengaruh fitnahan, dia mengalami perubahan lagi menjadi apa? Orang yang dibuang, tambah semakin dibuang. Jadi orang terbuang, kenapa? Di penjara. Kasusnya apa? Kasusnya pemerkosaan, kan seperti itu. Itu kan fitnahnya, kan? Jadi semakin malu, semakin tidak berharga. Tetapi Yusuf tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Saudara, mungkin dalam perjalanan hidup saudara tidak mau alami sesuatu, tetapi ternyata itu terjadi. Saudara tidak kehendaki itu terjadi, tetapi Tuhan izinkan terjadi. Bagaimana hidup saudara? Mungkin terjadi perubahan dalam diri kita, emosi kita berubah. Sesuatu yang sebenarnya kita bisa jaga dengan baik semua jadi berubah. Keuangan kita bocor, simpanan kita berantakan, amburadul semuanya. Kenapa? Karena keadaan memaksa kita. Sesuatu terjadi sehingga terjadi perubahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Dan itu berdampak bagi Yusuf. Kemudian kita ketemu dengan keluarga Lazarus. Tapi kita bersyukur Yusuf akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi penyelamat keluarga dan bangsa. Lazarus, Marta Maria mengirim kabar, Yesus, Lazarus sakit keras mau mati. Yesus dengar kabar, oke, lusa kita pulang, lusa kita ke Betania. Ya. Mungkin putusannya enggak, disuruh sekarang. Enggak, saya akan lusa. Sampaikan aja, saya lusa. Nah, makanya di pembicaraan Marta ketika Yesus datang, Yesus, coba kalau waktu itu 2 hari yang lalu engkau hadir, engkau segera datang, saudara tidak mati. Kenapa? Mungkin pembawa berita itu berkata, Yesus masih ngulur-ngulur waktu. Yesus masih, jadi ada rasa di hati Marta. Seperti ini sih Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan memaksa Marta dan Maria akhirnya mulai mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Lazarus, laki-laki satu-satunya di keluarga itu, dialah paling tidak menjadi kepala keluarga. Mereka kakak beradik, tapi sebagai seorang laki-laki pasti bertanggung jawab bagi keluarganya.
Dan sekarang kepala keluarga Lazarus, laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung, mati. Mau gimana? Mau apa lagi? Terjadi perubahan di sana. Makanya yang ada di dalam keluhan Marta dan Maria hanya air mata. Marta sempat ngeluh, tetapi Maria tetap duduk di bawah kaki dia menangis. Maka masuklah, tersentuhlah hati Tuhan. Ya, dan disitulah Tuhan berkarya, memulihkan sesuatu yang sudah dirubah oleh keadaan. Yang kedua, perubahan proaktif. Tadi perubahan yang dipaksakan dari luar ke dalam. Sekarang perubahan proaktif, perubahan karena pilihan kita. Ya. Jadi kalau bisa saya artikan, perubahan kecil yang berdampak jangka panjang, berdampak luar biasa ke depannya. Satu contoh di dalam Alkitab, Elia dan janda Sarfat. Selama ini Elia hidup dari minum air di Sungai Kerit. Burung-burung gagak diperintahkan untuk ngirim roti pagi dan sore dan daging, ya, pagi dan sore. Dan ketika Sungai Kerit itu kering, gagak itu juga nggak datang lagi. Tuhan ngomong sama Elia, kamu ke Sarfat, kamu akan ketemu dengan seorang janda di sana, bukan janda kaya, saudara. Ya. Tuhan bisa membuat air Sungai Kerit tetap ngalir, bisa. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah Tuhan ingin membuat janda Sarfat untuk akhirnya perubahan yang dia lakukan. Dia bisa melihat berdampak ternyata. Apa perubahan janda Sarfat ini, saudara? Saat Elia menjumpai dia, janda Sarfat ini lagi ngumpulin kayu. Elia bilang gini, tolong ambilkan aku air untuk aku minum. Begitu jalan, buatkan saya roti bundar. Perempuan ini ngomong, roti bundar kecil. Elia berkata seperti itu. Janda ini ngomong, Tuhan, kami itu hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Saya sekarang sama anak saya sedang kumpulkan kayu 2-3 potong. Kami akan pulang, masak roti bundar ini, dan setelah itu nunggu mati. Tapi yang diminta Elia bukan segenggamnya, buat roti bundar kecil untuk saya. Saudara bisa lihat nanti baca 1-17. Buat roti bundar kecil untuk saya. Tetapi ketika janda Sarfat memutuskan, oke, tak buatkan roti bundar kecil, tindakan kecil dia lakukan. Dia buatkan Elia roti bundar kecil. Dan dicatat, tepung dan minyak tidak habis selama masa kekeringan. Janda Sarfat dipelihara bersama dengan anaknya dan Elia oleh Tuhan. Langkah kecil, tindakan sederhana yang mungkin sepele, tetapi ketika kita proaktif, oke, saya mau ubah. Ya. Kalau selama ini tepung segenggam hanya untuk saya dan anak saya, oke, saya mau berubah, saya mau berbagi. Ya. Keputusan dia untuk mau berbagi, dia proaktif, saudara. Sehingga mujizat terjadi. Sakeus, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Langkah kecil dia itu waktu dia naik ke atas pohon, Yesus ngomong, Sakeus turun, aku ingin numpang ke rumah. Tindakan sepelenya apa? Ya udah, mau datang ke rumah, datang aja. Dia tidak sadar, justru dengan dia melakukan langkah kecil mengizinkan Yesus masuk ke rumahnya, sesuatu yang besar mengubah keluarga dan hidup ini. Dan dikatakan, mulai hari ini turun keselamatan atas keluarga ini. Hidup Sakeus diubahkan, saudara. Keadaan berubah. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhan, Yesus, siapa yang pernah tak rugikan akan saya kembalikan lipat kali 4 kali lipat. Saya akan bagikan kepada orang miskin apa yang saya beri. Langkah kecil berdampak jangka panjang. Di situ hidupnya diubahkan, keluarganya diubahkan. Kemudian kita ketemu dengan keluarga Timotius. Seorang wanita yang bernama Lois,
Dia berkata kepada anak perempuannya bernama Eunike, ayo rajin berdoa. Ayo baca kitab, dia setia sama Tuhan. Itu langkah sederhana, tapi setiap hari dia bangun. Ayo Eunike, setia berdoa. Ayo setia. Saudara, dia tidak pernah menyangka sekian tahun kemudian lahir cucunya yang bernama Timotius yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Berangkat dari hal sepele yang dia bangun setiap hari kepada anaknya yang bernama Eunike. Akhirnya Eunike ini besar, menikah, dan memiliki anak Timotius. Hal yang sepele kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita belajar berubah. Untuk supaya apa? Untuk supaya akhirnya di lain waktu, di hari kemudian kita melihat, terjadi sesuatu yang besar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang kita bisa lihat. Ada perubahan dari luar yang berdampak, yang terjadi, yang memaksa kita jadi ikut berubah, ikut terdampak. Tetapi juga ada perubahan yang dari dalam keputusan kita. Nah, dari luar ada 3 hal yang mempengaruhi perubahan dalam dinamika kehidupan manusia. Yang pertama, dunia. Makanya tadi di ayat pokok kita Roma 12, firman Allah datang kepada jemaat di Roma, menegur mereka. Karena apa? Karena dunia sudah merubah mereka. Mereka sudah serupa dengan dunia. Kemudian 2 yang bisa merubah, iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Atau ditelan ini berarti dikuasai, supaya yang nampak itu iblis. Nah, penjelasannya lebih dalam di Yohanes 8:44, di mana Tuhan Yesus menegur kepada orang Farisi dan wanita orang, iblislah yang menjadi bapamu. Kenapa? Karakter mereka bukan seperti karakter anak Tuhan, umat Allah. Justru melawan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Berarti artinya melawan Allah. Mereka menjadi serupa, maka dikatakan iblis yang menjadi bapa. Dan yang ketiga, pengaruh ketiga yang bisa membuat orang mengalami perubahan, yaitu Allah melalui firman dan Roh Kudus. Kolose 3 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama, 2-3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibahari untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi Allah dan firman-Nya dan karya Roh Kudus dalam pekerjaannya itu membuat seorang akhirnya terus menerus itu dibaharui. Makanya ayat ini saya kasih warna hijau, terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ini ketika seseorang membangun hubungan dengan Tuhan, itu hidupnya dibaharui. Dia memiliki pengetahuan yang benar dari mana? Dari Alkitab yang dia baca setiap hari. Jadi menjadi segambar dengan kaliknya, dengan Allahnya. Nah, perubahan yang seperti ini ditawarkan Allah kepada kita. Kalau dunia itu menawarkan perubahan dan dampaknya buruk buat kita, seperti tadi terjadi konflik, terpaksa kita harus bekerja lebih keras lagi, berjuang lebih keras lagi. Ya. Itu pengaruh dunia, pengaruh iblis juga akan merusak keadaan. Bahkan kalau bisa dia akan merusak apapun yang kita kerjakan, keadaan keluarga kita, supaya akhirnya kita menyalahkan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub. Coba Tuhan, kalau hartanya, pagar itu yang kau ambil, hartanya yang kau sentuh, maka Ayub akan meninggalkan engkau. Memang seperti itulah iblis. Nah, Yesus menawarkan perubahan dalam hidup kita, dan dampaknya adalah dipulihkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca 2-3. Jadi siapa yang ada dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru. Pemahamannya seperti ini. Mengapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6 setelah binatang di darat diciptakan?
Mengapa? Ya, intinya begini. Karena Tuhan di hari pertama dan hari yang ke-6 sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan, menyediakan kebutuhan manusia yang nanti akan Dia ciptakan. Jadi, kalau saudara mau dijadikan ciptaan baru seperti ayat ini, saudara berserah dan berkata, saya ingin berubah Tuhan. Oke Tuhan, tawarkan perubahan, saya mau. Dan Dia akan ciptakan kita menjadi ciptaan baru. Ketika kita menjadi ciptaan baru, apa saudara yang terjadi? Semua Tuhan akan siapkan. Amin saudara. Perubahan apa saja yang Tuhan akan lakukan? Ini area yang akan mengalami perubahan. Yang pertama, kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita akan berubah. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kita menjadi orang-orang yang mulai mengutamakan hal rohani dalam hidup kita. Keluarga kita akan mengutamakan hal-hal rohani sebagai yang terutama. Ibadah dulu, jalan-jalan nanti. Firman Allah dulu, ngurusi bonota nanti. Saudara, semuanya harus Tuhan dulu. Lalu urusan uang, usaha dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keluarga akan terjadi perubahan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak hormat terhadap orang tua. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Ini Tuhan akan bangun. Kalau dulu anak kemana? Ya, enggak, kalau istri kemana saja. Kalau dulu suami istri tidak pernah ada akur, tidak pernah damai, kemudian tidak pernah rasanya tenang di rumah. Ya. Jadi surga di rumah orang, neraka di rumah sendiri. Tidak ada saudara. Dulu seperti itu. Tetapi akan Allah membalikan keadaan, terjadi perubahan. Keluarga yang mau menerima tawaran Allah untuk dijadikan ciptaan yang baru, keluarga itu dipulihkan. Kemudian yang ketiga, kehidupan finansial, karir. Pengkhotbah 9 ayat 10 itu ngomong begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu sekuat tenaga. Itu artinya gini, orang yang mau diubah oleh Tuhan, dia tidak lagi menjadi orang yang malas-malasan. Dia tidak akan menjadi seperti Amsal 6 ayat yang ke-6 di poin yang ke-4. Ya. Mentalnya bukan mental tempe, maaf kata saudara. Mentalnya bukan mental pemalas, tetapi dia akan menjadi mental yang rajin akan berjuang. Dia akan mulai memiliki tanggung jawab. Dia akan memiliki rasa kepedulian, terutama kepada keluarganya lebih dahulu. Dia akan punya rasa kasih yang dalam. Kenapa? Karena kasih Kristus mengubah hidupnya. Kemudian fisik dan kesehatan. Orang akan mulai memperhatikan kesehatannya. Dia akan peduli. Tubuh ini rumah Allah. Saya harus jaga, saya harus rawat. Ya. Kemudian kehidupan sosial. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mulai jaga pergaulan. Dulu bapak-bapak suka nongkrong, ngopi, terus ngomongnya ngalor ngidul gitu ya, dengan tetangga, itu dan sekitarnya. Pulang tengah malam, gitu. Pagi-pagi istri bangun ngurusi anak masih ngorok, ya. Itu dulu. Atau mungkin yang lainnya dalam peristiwa-peristiwa yang lain, ibu-ibu arisan, ya. Ngurusi anak, ya, itu hal-hal yang umum, ada telenovela, ya, saudara, FTV dan sebagainya, saudara. Saya percaya di sini tidak ada. Itu kehidupan yang memang di luar sana terjadi, tetapi kita tidak terjadi, saudara, karena kita adalah keluarga-keluarga yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Kemudian kehidupan psikologi, karakter, mulai diubahkan karakter menjadi karakter seperti Yesus. Dulu otoriter, sekarang penuh kasih. Dulu orang yang diutamakan, sekarang belajar mengutamakan. Ya. Dulu ini telur yang utuh buat papa ya. Yang kamu yang seperempatan. Dulu jangan dulu gitu saudara. Ya mungkin opa oma kamu yang pernah mengalami masa dulu seperti itu ya. Tapi orang tua sekarang enggak. Anak yang lebih dulu. Ya, karena mereka tahu, karena orang tua tak tahu bahwa anak ini perlu gizi yang cukup, gizi yang banyak. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita simpulkan. Sekarang ini sudah terjadi. Semua berubah. Dunia ini, keadaan dunia ini berubah. Bahkan berbagai macam tragedi yang berubah menciptakan perubahan dalam diri kita, selalu menyerang kita, menyerang keluarga kita, menyerang apa yang kita punya.
itu. Karena perubahan dunia berdampak dalam perubahan keluarga kita. Apalagi situasi keadaan yang ada, krisis yang ada, menciptakan berbagai macam konflik terjadi. Disinilah kita butuh Tuhan. Disinilah kita butuh Tuhan ubah saya. Saudara jangan mengharap terjadi perubahan dengan saudara berkata, istriku, engkau harus berubah. Ya. Tapi sebagai suami saudara tidak mau berubah. Kamu dulu yang berubah. Istri juga sama, enggak, kamu dulu, kamu kembali keluarga, kamu berubah dulu. Ya. Atau kepada anak-anak, kamu harus berubah dulu. Tapi papa tidak berubah, enggak, kamu harus berubah dulu. Ya. Dan sebaliknya, tidak akan pernah terjadi perubahan. Tetapi ketika kita secara pribadi, kita dulu yang mau diubah oleh Tuhan, maka segera kita berubah. Amin saudara? Tadi kan diubah area-area mengalami perubahan ketika kita mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Dunia boleh berubah, situasi boleh tidak tenang, krisis boleh terjadi, tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan mengubah dalam hidup kita, cara kita menanggapi krisis, kesulitan itu tidak akan pernah mempengaruhi kita. Tidak akan membuat kita takut. Kita akan enggak. Tuhan pelihara saya. Tuhan pasti pelihara saya. Walaupun kita diserang oleh perubahan-perubahan itu, kita akan selalu berkata, Tuhan yang saya percaya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan sampai dengan hari ini saya tetap diubah hati saya. Hidup saya mau diubah oleh Tuhan. Karena ketika saya mau diubah, saya pasti berubah. Amin saudara. Saudara mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga saya akan maju ke depan. Biarkan saja boleh ditayangkan. Bapak sungguh hatiku. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Lemaskan murni, kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Yesus air mengalir yang tiada. Saya cukup kita mengikuti ya. Di luar sana semakin berubah. Zaman tidak semakin baik. Zaman semakin jahat. Manusia juga semakin mencintai dan egois dengan dirinya sendiri. Mungkin saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang memaksa saudara akibat dari perubahan di luar sana. Saudara juga harus berubah. Keluarga saudara harus berubah. Dan perubahan yang terjadi mungkin dampak-dampaknya adalah dampak-dampak yang buruk dan keadaan yang memburuk. Tapi percayalah, Yesus sudah menawarkan, ayo, izinkan aku menjadikan engkau menjadi ciptaan yang baru. Izinkan aku mengubah hidupmu supaya sesuatu yang baru terjadi. Di luar boleh gelap, tetapi bersama aku akan tetap menikmati terang kehidupan. Akan menikmati kekuatan, penghiburan, bahkan kesanggupan untuk mengatasi segala masalah dan persoalan. Karena Tuhan mengubah kita, Tuhan melindungi kita. Kita lihat pujian ini. Haleluya. Bapa sentuh hati. Ngajar pujian ini kerinduan kita. Haleluya. Hati
Yesus tahu kebutuhan kita. Yesus tahu seberapa besar hantaman badai dari luar yang sedang menghancurkan kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, keuangan kita, penghasilan kita. Yesus tahu. Dan Yesus minta hanya satu, datang kepadanya. Yesus undang saudara untuk mau datang kepadanya, untuk mau diubahkan hidup kita, untuk mau dibangkitkan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Semua mujizat ada di dalam tangan Tuhan. Dia akan mengubahkan segala-galanya ketika kita mau diubah oleh Tuhan. Dia akan mengubahkan sekeliling kita ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan, maka Dia akan memberikan jaminan dalam hidup